Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Nah, Pak Ajib, kalau kita bicara mengenai iklim investasi dunia usaha di Indonesia, menurut Anda seperti apa tadi? Kita perbandingkan kan PMA di kuartal 1 49,5%, PMDN-nya 50,5%. Apakah masih bisa kita kejar lagi nih FDI khususnya yang dari Amerika Serikat begitu nantinya? Ya, kalau kita lihat itu kan data di angka kuartal pertama, Mas Pras ya. Yeah. Artinya dengan target pencapaian sementara kisaran di angka 500 triliun, memang dibutuhkan akselerasi yang lebih bagaimana sampai dengan akhir Desember 2025 ini tercapai 1.905 triliun. Memang opsinya apakah itu mau dari PMDN atau mau dari FDI atau Foreign Direct Investment sebenarnya. Oke. Tapi saya pikir dengan beberapa perkembangan terakhir dengan Indonesia dengan Amerika yang membuka ruang industri yang bisa bertumbuh lebih masif. Kemudian yang kedua, bagaimana proses dan progres ratifikasi perjanjian EU-SEPA namanya atau Indonesian Uni Eropa Economic Agreement ini juga mengalami progres yang begitu luar biasa, dan bahkan kemarin Pak Menko menyampaikan potensinya di kuartal ketiga nanti juga akan ditandatangani perjanjian EU-SEPA di Indonesia, bahkan itu informasi dari Pak Menko. Kemudian bagaimana Indonesia juga berkontribusi di BRICS dan lain-lain. Nah, beberapa perkembangan geopolitik seperti ini baik secara ekonomi maupun politik, maka ini potensi memberikan dampak bahwa Indonesia ini masih mempunyai panggung, bahwa Indonesia ini mempunyai potensi untuk bisa bertumbuh ekonominya. Jadi efeknya apa? Bagaimana kepercayaan publik, bagaimana kepercayaan global itu bisa lebih baik terhadap Indonesia. Karena berbicara investasi itu equal dengan trust. Berbicara masalah investasi, berbicara dengan masalah kepercayaan. Apakah Indonesia masih punya proyeksi ekonomi yang bisa tumbuh dan bagus atau tidak? Kira-kira begitu, Mas Pras. Jadi sekali lagi, dunia bisa menyambut positif bahwa bagaimana kondisi terkini perjanjian antara Prabowo dengan Donald Trump bukan sekedar angka 0% atau 19%, tapi bahwa Indonesia mempunyai posisi tawar yang cukup baik dalam konteks percaturan ekonomi global, dan kita akan potensi sangat baik untuk 5 tahun ke depan. Ini yang perlu dimaknai dalam konteks investasi, Mas Pras. Baik, berarti peluang untuk kita bisa mendapatkan nilai keekonomian dari adanya kesepakatan tarif resiprokal ini juga cukup menjanjikan ya, dengan peluang-peluang investasi yang masih bisa kita gali lebih jauh lagi begitu ya Pak Ajib ya? Ya, sangat mungkin. Dan bahkan dengan adanya perkembangan seperti ini, kita cukup yakin bahwa investasi kita akan potensi achieve untuk akhir tahun 2025 ini, Mas Pras. Tadinya di kuartal 1 maupun 2 kemarin kita cukup melihat bahwa ini challenging, akan tercapai atau tidak, karena pertumbuhan ekonomi kita ini kan mengalami melandai luar biasa, bahkan kalau kita lihat di bawah 5%. Sehingga harapannya kita butuh ada daya ungkit ekonomi. Saya pikir termasuk sektor investasi ini akan menjadi daya ungkit yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi kita sampai akhir tahun minimal bisa achieve minimal di angka 5% lah. Demikian, Mas Pras. Baik, tantangan yang perlu kita cermati juga nih Pak Ajib begitu, dengan kesepakatan tarif resiprokal, kemudian tadi tantangan juga terkait dengan serbuan produk-produk negara lain yang terhambat begitu dengan tarif biaya masuk di Amerika Serikat, akhirnya menjadikan Indonesia sebagai market mereka begitu. Begini, Mas Pras, kita harus maknai bagaimana efek dari kesepakatan Amerika dengan Indonesia ini di 3 spektrum, 3 sudut pandang. 1 masyarakat, 2 private sector, pengusaha, 3 adalah negara, Mas Pras. Dalam konteks masyarakat tentunya ini menguntungkan. Bahkan tarif 0% dari Amerika ke Indonesia itu menguntungkan buat masyarakat Indonesia secara umum, karena semua barang-barang impor yang masuk ke Indonesia itu kan harga jadi lebih murah. Karena sebenarnya tarifnya mau berapapun, mau 0%, mau 19%, mau 32%, itu ditanggung oleh pengguna akhir. Ketika tarif 19% di Amerika, sebenarnya yang rugi adalah masyarakat Amerika, karena mereka membeli harga dengan dipajakin oleh pemerintahnya Amerika sekitar 19%. Kan kira-kira narasinya begitu. Artinya dalam konteks masyarakat Indonesia ini diuntungkan. Kemudian kedua dari private sector. Ini sangat menguntungkan terutama untuk sektor-sektor dan komoditas yang melakukan ekspor ke Amerika, dan terutama untuk sektor padat karya. Artinya buat pengusaha pun, buat private sector pun secara umum kesepakatan ini bawa keuntungan. Tapi terakhir, Mas Pras, yang perlu kita cermati adalah dalam konteks pemerintah. Karena pemerintah itu akan mengalami konstruksi dari sektor fiskal. Kalau kita lihat, Mas Pras, bahwa tahun 2025 ini target pemasukan pemerintah itu sekitar 3.000 triliun. Itu dari 3 sektor. Dari pajak, dari cukai, dan ketiga dari PNBP. PNBP kita sudah terkonsentrasi karena Danantara sudah tidak masuk ke penerimaan negara. Ini kira-kira akan berkurang 80 triliun dari PNBP.
Kemudian cukai paling banyak dari rokok. Rokok mengalami kontraksi dan bahkan sekarang pemerintah melakukan pengetatan terakhir dalam konteks fiskal. Target pemerintah Indonesia itu 2.180 triliun tahun ini. Tanpa adanya tarif 0% dari Amerika ini, hitungan dari dunia usaha sudah potensi kontraksi 120 triliun, Mas Pras. Artinya dengan adanya perkembangan terkini potensinya bisa lebih dalam dan terus lebih dari 120%. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah sudah mitigasi dengan adanya potensi shortfall seperti ini? Tapi harapan kita pemerintah itu jangan tiba pikir, jangan sampai nanti kuartal keempat baru nyari potensi-potensi ini yang akan tidak bagus. Nah, jadi harapan kita yang kita sampaikan di awal tadi, Mas Pras, pemerintah harus mitigasi secara komprehensif, baik sektor investasi maupun juga sektor fiskal. Tapi kita yakin bahwa pemerintah Prabowo Subianto itu sudah bersifat well prepared dengan beberapa kondisi yang ada, dan dunia usaha selalu mendukung apapun upaya pemerintah sepanjang itu pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan pemerataan. Kira-kira demikian, Mas. Baik, Pak Ajib, ini dia statement yang menarik ya begitu, bahwa memang ada beberapa hal yang juga perlu diwaspadai atau perlu paling tidak dimitigasi oleh pemerintah begitu dengan adanya kesepakatan tarif resiprokal, meskipun tadi ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi ke Indonesia khususnya di Amerika Serikat. Pak Ajib, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Ajib. Terima kasih, Mas Pras. Ya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan komoditas ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Ini apa saja? Kita akan cermati bersama yang memang menjadi andalan nanti dari pemerintah Amerika Serikat pada saat tidak ada tarif masuk atau 0% untuk produk-produk impor Amerika Serikat ke Indonesia. Baik, yang pertama ada bahan bakar mineral, kemudian biji dan buah yang mengandung minyak, mesin dan peralatan mekanis, kemudian bahan kimia organik, ada residu dari industri makanan, kendaraan udara, mesin dan perlengkapan elektrik, kemudian pulp dari kayu, kemudian juga ada kertas, instrumen dan aparatus optik, serta produk susu, telur unggas, dan madu. Ini dia beberapa komoditas, kalau kita nilainya juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada yang mencapai 1,63 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi itu adalah untuk bahan bakar mineral. Baik. Berikutnya kita akan cermati untuk komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat. Ini yang menjadi andalan Indonesia yang menopang juga ya untuk devisa negara. Mesin dan perlengkapan elektrik HS85 ini mencapai 2,22 miliar dolar Amerika Serikat atau 18,34% dari total komoditas ekspor non-migas Indonesia. Kemudian ada produk alas kaki HS64 mencapai 1,08 miliar dolar Amerika atau sekitar persentasenya 8,94% dari keseluruhan ekspor komoditas non-migas kita. Adalah juga pakaian dan aksesorisnya atau rajutan, ini kodenya adalah HS61, mencapai 1,02 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa andalan komoditas ekspor Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati seperti apa sih realisasi investasi, karena kita harapkan juga dengan tercapainya perjanjian ataupun kesepakatan tarif resiprokal ini, Indonesia tidak hanya akan kedatangan produk-produk Amerika Serikat, tapi diharapkan juga ada investasi yang masuk ya ke Indonesia. Ini dia, kita lihat untuk realisasi pada kuartal 1, PMDN mencapai 234,8 triliun atau 50,5% dari total investasi. Kemudian untuk PMA-nya atau penanaman modal asingnya 230,4 triliun atau sekitar 49,5%. Ini yang diharapkan bisa semakin tinggi lagi dari Foreign Direct Investment atau FDI ke Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati bersama seperti apa sektor penyumbang dari PMA terbesar, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan lainnya. Kemudian ada pertambangan, transportasi, kemudian gudang dan telekomunikasi, jasa lainnya, kemudian yang kelima ada industri kimia dan farmasi. Ini dia yang kita cermati sektor-sektor yang menyumbang penanaman modal asing di Indonesia pada kuartal pertama tahun ini. Baik.